Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Permana Hidayat bersama dua anggota lainnya yaitu Sandika Priyatama dan Anissa Rahmawati Fauziah dari kelompok 2 Pelajaran Agama Islam Manajemen Universitas Perjuangan. Materi yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian agama, ruang lingkup agama, dan fungsi agama yang akan dibahas oleh Dian Permana Hidayat. 2. Sistematika Islam holistik yang akan dibahas oleh Sandika Priyatama. Dan 3. Hubungan antara akidah, syariah, dan akhlak yang akan dibahas oleh Anissa Rahmawati Fauziah. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau disebut juga dengan nama dewa, atau disebut juga dengan nama lainnya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Kata agama berasal dari kata Sanskerta, yaitu agama yang berarti tradisi atau kepercayaan. Adapun pengertian agama Islam menurut ilmu bahasa atau etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata itu terbentuk kata aslama, yuslimun, islaman, yang berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun secara istilah atau terminologi, Islam berarti suatu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan dari Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya. Ruang lingkup agama Islam meliputi 3 bidang, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dalam kehidupan manusia, agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Agama berfungsi untuk menuntun tentang prinsip benar atau salah, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, dan serta hubungan manusia dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandika Priyatama dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistematika holistik. Perspektif holistik dapat dipahami sebagai cara pandang komprehensif dengan cara melihat segala sesuatu memiliki keterkaitan dan sinergisitas, yang berarti perspektif holistik mengarah pada pemahaman bahwa adanya benang merah antara agama, pendidikan, dan kehidupan manusia. Agama hadir sebagai sistem kehidupan yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan kepada Tuhan dalam peribadatan dan tata hubungan kepada sesama manusia lewat kehidupan sosial di masyarakat. Agama sebagai pengatur lalu lintas kehidupan manusia agar selalu berada pada jalur dan kodratnya sebagai manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dari surat Zariyat ayat 56 jelas bahwa manusia adalah hamba yang memiliki keterbatasan serba kekurangan. Kesadaran akan keterbatasannya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang di luar biasa, di luar dirinya. Allah membuat undang-undang kehidupan yaitu Al-Quran sebagai pedoman dan hadis sebagai Al-Quran dan dalam memaknai nilai-nilai kehidupan. Keyakinan inilah yang mengiring manusia untuk mendekatkan diri dengan Tuhan melalui penghambaannya diri dengan cara menerima fitrah sebagai manusia dan menjalankan ketetapan dan aturan yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran sebagai firman-Nya. Agar manusia tidak dapat tersesat, maka ikutilah norma yang telah Allah tetapkan. Norma yang telah Allah tetapkan bukan sebatas formalitas, namun pelajari dan cari tahu. Proses mempelajari dan cari tahu inilah yang disebut proses pendidikan. Pendidikan sangat erat hubungannya dengan agama. Begitu juga sebaliknya, tanpa agama dan pendidikan maka hampalah hidup manusia. Dengan agama akan melahirkan tujuan pendidikan yang sangat bermakna.
Agama sebagai sumber ilmu bagi manusia yang memandang pendidikan harus diselenggarakan selaras dengan tujuan agama. Ketika ini tidak dilakukan, maka akan menyebabkan ketimpangan kehidupan manusia. Konsep pendidikan Islam harus dirumuskan berdasarkan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan. Sehingga kita ini diterapkan, maka jadilah sebuah keutuhan yang memadukan agama, pendidikan, dan kehidupan. Jadilah kehidupan yang rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dapat menentukan hubungan ketiganya, kita akan ulas satu persatu pengertiannya. Yang pertama ada akidah. Akidah adalah kumpulan kepercayaan yang menjadi keyakinan kuat seseorang di hatinya dan beranggapan dengan keyakinan itu ia beragama dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada syariah. Syariah adalah jalan hidup muslim yang membuat ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah di dalam aspek kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada akhlak. Akhlak adalah sifat atau perangai seseorang yang telah melekat dan tercermin dari perilakunya. Nah, akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiganya bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Hubungan-hubungan yang tersirat dari ketiga unsur tersebut adalah: bagi agama Islam, akidah adalah sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan yang menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama Islam. Syariah sebagai nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama Islam, dan akhlak sebagai sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama Islam. Akidah, syariah, dan akhlak bagaikan suatu pohon, di mana akidah merupakan akar, syariah merupakan batang, dan akhlak adalah dedaunan. Syariah dan akhlak akan tumbang tanpa adanya akidah yang mengakarinya. Akidah mendasari syariah, dan syariah tanpa akhlak akan menjadi kezaliman. Orang bisa dikatakan sebagai muslim yang baik ketika ia memiliki akidah yang lurus dan kuat, sehingga mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan pada Allah, dan tergambar akhlak yang terpuji pada dirinya. Akidah, syariah, dan akhlak dalam Al-Quran disebut iman dan amal soleh. Iman menunjukkan makna akidah, sedangkan amal soleh menunjukkan pengertian syariah dan akhlak.